Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul konsep antrian MMI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI. Dan tak ingin membuang-buang waktu dan tak ingin berlama-lama pula, kami yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Sabila Zahra sebagai pemateri kedua, Isma Nidar sebagai pemateri pertama, Fani Indriani Ningsih sebagai pemateri ketiga, Mufarida Dalila sebagai pemateri keempat, Nova Audrey Utami sebagai pemateri kelima, dan ada Devita Sari Simamora sebagai pemateri keenam. Dan langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Model antrian MM1. Antrian MM1 merupakan model menyatakan waktu antar kedatangan didistribusikan secara Poisson. Waktu pelayanan didistribusikan secara eksponensial. Jumlah pelayanan adalah 1, disiplin antrian adalah first in first out. Tidak berhingga jumlah langganan yang boleh masuk dalam sistem antrian, dan ukuran populasi masukan adalah tak berhingga. Berikut merupakan karakteristik yang terdapat dalam model antrian MM1. Yang pertama, populasi. Ukuran populasi atau sumber kedatangan dibagi menjadi tidak terbatas atau terbatas. Yang kedua ada distribusi waktu pelayanan. Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan, di mana pola ini konstan ataupun acak. Yang ketiga adalah kapasitas sistem antrian maksimum. Kapasitas sistem maksimum diasumsikan menjadi tidak terbatas, yaitu semua kedatangan pelanggan diizinkan untuk menunggu pelayanan tanpa tergantung dengan panjang antrian. Selanjutnya ada struktur sistem antrian. Berdasarkan sifat pelayanannya, dapat diklasifikasikan beberapa fasilitas pelayanan dalam susunan channel dan phase yang akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda. Istilah saluran menunjukkan jumlah saluran atau tempat memasuki sistem pelayanan yang juga menunjukkan jumlah stasiun pelayanan, di mana para customer harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Di sini ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam sistem antrian. Yang pertama ada single channel single phase, yang kedua ada single channel multi phase, yang ketiga ada multi channel single phase, dan yang keempat ada multi channel multi phase. Nah, di sini ada gambaran berupa multi channel single phase struktur sistem antrian. Kita buat sumber masukan ini adalah inputnya. Input ini adalah si pelanggan. Nah, si pelanggan masuk ke dalam sistem antrian menuju ke sebuah antrian, yang mana antrian ini diberi maksimal yang harus dilalui itu hanya beberapa saja. Nah, setelah antrian menuju ke beberapa kota. Kota ini merupakan server mekanisme pelayanan. Berikutnya penjelasan keempat model struktur antrian sebagai berikut. Dan yang pertama ada satu barisan atau antrian dan satu fase pelayanan atau single channel single fase. Yang kedua satu barisan dan beberapa fase pelayanan atau single channel multi fase. Yang ketiga beberapa barisan untuk satu fase pelayanan atau multi channel single fase. Dan yang terakhir ada beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan atau multi channel multi fase. Selanjutnya yang kelima, disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan di mana para pelanggan dilayani atau disiplin pelayanan atau service disiplin yang memuat urutan atau order para pelanggan menerima pelayanan. Aturan tersebut dapat didasarkan pada FCFS atau first come first serve, yang kedua LCFS last come first serve, yang ketiga prioritas aturan preemptive atau memperbolehkan pelanggan masuk ke dalam antrian untuk menyela pelanggan lain dalam pelayanan. Aturan non-preemptive atau antrian diatur sedemikian rupa sehingga pelanggan yang berada dalam antrian prioritas akan dilayani lebih dulu. Lalu yang keempat, RSS atau Random Selection for Service. Selanjutnya yang keenam, steady state. Kondisi steady state yaitu keadaan sistem yang tidak tergantung pada keadaan awal maupun waktu yang telah dilalui. Jika suatu sistem antrian telah mencapai kondisi steady state, maka peluang terdapat N customer dalam sistem pada waktu T tidak tergantung kepada waktu. Selanjutnya, konsep antrian MM pertama. Karakteristik model antrian MM pertama. Adapun notasi umum model teori antrian untuk MM pertama adalah M adalah jumlah pelanggan, K adalah jumlah channel, Rho adalah sistem pelayanan, PR adalah probabilitas dari busy system atau sama dengan Rho, Lambda adalah jumlah rata-rata pelanggan tiba per unit waktu,
Mu adalah jumlah rata-rata pelayanan per unit waktu. P0 adalah probabilitas dari MT dalam ideal system. P0 sama dengan 1 kurang lambda per mu. P1 sama dengan lambda per mu sama dengan rho. Dengan ketentuan lambda per mu kurang dari 1. Pn adalah probabilitas dari N pelanggan. Kemudian LS adalah expect number dalam sistem. Notasinya LS sama dengan lambda per mu kurang lambda. LQ adalah expect number dalam antrian. Notasinya LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu kali mu kurang lambda. WS adalah expect time dalam sistem. Notasinya WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. WQ adalah expect time dalam Q. Notasinya WQ sama dengan lambda per mu kali mu kurang lambda. Ln adalah expect number dalam Q. Notasinya Ln sama dengan lambda per mu kurang lambda. WS adalah expect time dalam Q untuk non-empty keys. Notasinya WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. Rumus antrian untuk model MM pertama adalah 1. Tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Disebut juga tingkat kegunaan fasilitas atau P adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Makin besar harga P, maka makin panjang antrian dan sebaliknya. Notasinya P sama dengan lambda per mu. 2. Probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Jika P adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 kurang P adalah sebaliknya. Artinya, peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. P0 sama dengan 1 kurang P, N sama dengan 0. Pn sama dengan P pangkat N kali P0, N tidak sama dengan 0. Maka Pn sama dengan P pangkat N dikali 1 kurang P sama dengan lambda per mu pangkat N dikali 1 kurang lambda per mu. 3. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Misalkan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. LS sama dengan 1 kurang PS, di mana PS sama dengan 1 kurang lambda per mu, sama dengan 1 dikurang 1 per mu kurang lambda, sama dengan lambda per mu. Berarti rho sama dengan lambda per mu. Sedangkan waktu kosong atau idle time adalah JT kurang 1 kurang P, sama dengan 1 kurang lambda per mu. 4. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Misal LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. LQ sama dengan jumlah ekspektasi dalam sistem. LS dikurang jumlah waktu dalam service atau lambda per mu. LQ sama dengan lambda per mu kurang lambda dikurang lambda per mu, sama dengan mu dikali lambda dikurang lambda kali U kali lambda per mu kali mu kurang lambda, sama dengan mu kali lambda dikurang lambda kali mu ditambah lambda pangkat 2 per mu dikali mu kurang lambda, sama dengan lambda pangkat 2 per mu dikali mu kurang lambda sama dengan P pangkat 2 per 1 kurang P. Oke, di sini ada 5 waktu rata-rata dalam sistem. Misalnya WS merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem. Ekspektasi waktu dalam sistem adalah WS yang dimana W sama dengan WS. WS sama dengan LQ per lambda. LQ itu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian per lambda jumlah rata-rata pelanggan tiba per unit waktu. Dan yang keenam itu ada waktu rata-rata dalam antrian.
Misal WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan. Ekspektasi waktu dalam antriannya yaitu WQ, ekspektasi dalam sistem waktu dalam servis. WQ-nya itu sama dengan WS dikurang 1 per mu. WS tadi 1 per mu dikurang lambda dikurang 1 per mu. Di sini kita samakan penyebut, maka didapat mu kurang mu ditambah lambda per mu dikalikan dengan mu dikurang lambda. Ini dapat dari dikalikannya penyebut dan hasilnya adalah lambda per mu dikalikan mu dikurang lambda. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal di dalam model antrian MM1. Pada suatu pelabuhan udara dapat menerima pendaratan 2 pesawat dalam waktu 3 menit dengan variasi mengikuti distribusi Poisson. Juga ditunjukkan bahwa rata-rata waktu menunggu mempunyai distribusi eksponensial sebesar 5 menit. Pertanyaannya, berapa rata-rata waktu antar pesawat tiba untuk waktu pendaratan? Berapakah peluang untuk sistem dalam kondisi sibuk guna melayani pesawat-pesawat tersebut? Berapa jumlah rata-rata pesawat yang dilayani dalam sistem antrian? Persoalan ini berhubungan dengan pendaratan pesawat di suatu pelabuhan udara. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa ada 2 unit pesawat dalam 3 menit yang tiba di pelabuhan tersebut. Hal ini berarti satu pesawat membutuhkan 3/2 menit atau dapat dinyatakan dengan lambda sama dengan 1,5. Maka kita dapat mencari ekspektasi atau rata-rata waktu antrian yang dinotasikan dengan WS menggunakan rumus 1 per mu dikurang lambda. Dengan WS-nya tadi diketahui 5 menit, dikalikan silang, 5 dikali mu, sama dengan 5 mu, 5 dikali min lambda, min 5 lambda, sama dengan 1, 5 mu sama dengan 1 ditambah 5 dikali 1,5, mu sama dengan 1 ditambah 7,5 per 5, sehingga diperoleh mu sama dengan 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu antar pendaratan pesawat sebesar 1 per 1,7 sama dengan 10 per 17 atau 0,59 menit dan diperkirakan sebesar 35,4 detik. Untuk sistem peluang kesibukan dalam pelayanan pesawat tersebut dinotasikan dengan rho. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus lambda per mu. Mu-nya tadi kita peroleh 1,7, lambda 1,5. Tinggal masukkan angka 1,5 per 1,7, diperoleh hasil 0,8824. Jadi, sistem untuk pelayanan pesawat tiba adalah 88,24%. Untuk rata-rata jumlah pesawat dalam antrian dinotasikan dengan LS, diperoleh dari rumus lambda per mu dikurang lambda, masukkan angka 1,5 per 1,7 dikurang 1,5, diperoleh hasil 7,5 dibulatkan menjadi 7, sehingga terdapat 7 pesawat dalam sistem antrian tersebut. Contoh kasus model antrian MM1. Soal 1. Jatos atau Jatinangor Square mengoperasikan suatu pintu keluar motor dengan 1 orang pegawai. Rata-rata tingkat kedatangan motor mengikuti distribusi Poisson yaitu 23 motor per jam. Rata-rata pelayanan adalah 30 motor per jam dengan waktu pelayanan tiap motor mengikuti distribusi eksponensial. Tentukan antrian kesibukan antrian rho. Dan yang kedua itu banyaknya motor yang menunggu dalam sistem antrian. Yang ketiga itu banyaknya motor yang menunggu dalam antrian. Yang keempat, waktu menunggu masing-masing motor selama dalam sistem. Dan yang kelima itu ada waktu menunggu tiap motor dalam antrian. Di sini ada penyelesaiannya yang diketahui adalah lambda dan mu. Yang mana lambdanya itu 23 jumlah rata-rata pelanggan tiba per unit waktu dan mu-nya itu
jumlah rata-rata pelayanan per unit waktu. Di situ ada yang kita cari tingkat intensitas pelayanan yang dimaksud ada rho, maka lambda per mu yaitu 23 bagi 30 sama dengan 0,767. Baru yang kedua itu ada jumlah motor yang menunggu dalam sistem, yang dimana itu adalah LS. LS sama dengan lambda per mu dikurang lambda, yaitu lambda yang tadi 23 per 30 dikurang 23 sama dengan 3,28. Baru yang ketiga itu ada jumlah motor yang menunggu dalam antrian, yang dimaksud adalah LQ. LQ yaitu mempunyai rumus lambda kuadrat per mu dikalikan dengan mu dikurang lambda. Maka lambda yang tadi 23 dikuadratkan dibagi dengan 30 dikalikan ke dalam 30 dikurang 23, yang mana hasilnya itu 529 dibagi 30 kali 7 ya, dan 529 dibagi 210 sama dengan 2,52. Waktu menunggu masing-masing motor selama dalam sistem WS sama dengan 1 per mu dikurang lambda sama dengan 1 per 30 dikurang 23 sama dengan 1 per 7, yang mana jam atau menitnya, kalau jam dia 0,14 jam atau 8,4 menit. Baru waktu menunggu tiap motor dalam antrian, di mana WQ-nya sama dengan lambda per mu dikalikan dengan mu dikurang lambda, maka 23 per 30 dikalikan dengan 30 dikurang 23 sama dengan 23 per 210. Kalau dihitung dalam jam dia 0,11 jam atau 6,6 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang kurang dimengerti, kami mohon maaf, karena sesungguhnya manusia itu tepatnya salah dan yang benar itu hanyalah Tuhan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.